Marhaban ya Ramadan. Mari kita laksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tausiah hari 1 Ramadan 1443 Hijriah. Agar puasanya berpahala, yuk di bulan suci ini kita menata hati. Bukalah mata hati untuk mudah memaafkan, mulai dari keluarga utama, asisten rumah tangga, dan saudara lain. Ini adalah kunci memasuki bulan Ramadan yang paling berat, membuka hati ke semua orang. Gengsi untuk minta maaf atau saling memaafkan jadi penghalang utama. Kenapa minta maaf? Mungkin saja ada hal yang saling tidak berkenan. Momen menjelang Ramadan sebisa mungkin berlapang hati memaafkan atau meminta maaf. Agar dalam menjalankan puasa nantinya pahala atau amalan yang dilakukan dapat lancar menjadi kebaikan yang sempurna. Terdapat dalam perintah surat Al-Baqarah 183, yaitu Allah merintahkan untuk puasa di bulan Ramadan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mulai lagi aktif dengan menambah ibadah sunnah pagi hari atau sholat sunnah lail malam hari, dan berinteraksi langsung dengan Al-Quran, misalnya membuka Al-Quran yang sudah beberapa waktu disimpan. Yuk kita buka lagi dan membacanya. Sebelum kita mulai melaksanakan ibadah puasa, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui sebagai pengetahuan umum sebagai berikut. Misalnya, 1. Hilal atau bulan sabit, metode kalender Islam dalam menentukan permulaan bulan. 2. Lailatul Qadar adalah satu malam penting yang terjadi di bulan Ramadan, digambar sebagai malam lebih baik dari 1000 bulan. 3. Takbiran, sholat Id dan Idul Fitri akhir pada bulan Ramadan akan dirayakan dengan sukacita oleh muslim seluruh dunia pada malam harinya yang biasa disebut malam 1 Syawal atau malam kemenangan. Esok harinya tanggal 1 Syawal sebagai hari raya Idul Fitri ditandai dengan sholat berjamaah di lapangan, dilanjutkan dengan acara saling memaafkan. Selama bulan Ramadan pasti diisi dengan kegiatan wajib, berpuasa, sahur, buka, sholat, ibadah sunnah lainnya agar ibadahnya lebih sempurna. Misal kegiatan sunnah iftar, yaitu perjamuan di waktu buka, memberi manfaat saat berbuka sebagai bentuk amal atau sedekah yang bermanfaat, juga dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Salat tarawih, salat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, dilakukan secara berjamaah di masjid dan musola. Terkadang sebelum sholat dilakukan ceramah singkat, yaitu kultum atau kuliah 7 menit. Membaca Al-Quran, amalan di bulan Ramadan yang banyak dilakukan umat muslim dengan kadar setiap hari 1 juz. Dan pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai turunnya ayat Al-Quran yang disebut juga sebagai Nuzulul Quran. Umroh jika mampu yang dilakukan di bulan Ramadan mempunyai nilai pahala yang tinggi dibandingkan dilakukan bulan yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa umroh pada bulan Ramadan adalah sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Zakat fitrah yang dikeluarkan khusus pada bulan Ramadan atau paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini untuk individu di Indonesia umumnya 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Waktu sahnya berpuasa ditentukan oleh masa terbit hingga terbenam matahari. Untuk umat muslim yang tinggal di daerah beriklim tropis memiliki durasi puasa cenderung stabil dari tahun ke tahun, 12 jam masa siang dan 12 jam
masa malam hari. Bulan Ramadan umumnya di negara mayoritas muslim ada peningkatan daya beli karena perilaku konsumtif masyarakatnya, khususnya di Indonesia. Fenomena ini tampak terlihat berbeda dari hari-hari biasa. Bukan Ramadan, tampaknya pedagang musiman yang menjajakan dagangannya berbagai komoditas mulai dari makanan, pakaian untuk berlebaran atau rezeki di bulan Ramadan. Hikmah puasa: 1. Melatih diri untuk takut kepada Allah, bahwa takut atau taat kepada Allah diawasi atau tidak sudah melekat di dalam diri. 2. Meredam syahwat. Syahwat sifatnya mempengaruhi dan menguasai. Dengan puasa menjadi tenang dan seimbang. 3. Membuat diri lebih peka melihat kehidupan orang yang kurang sehingga akan mudah berbagi terlebih saat Ramadan. 4. Dengan puasa mengajarkan kesetaraan, bahwa dalam melaksanakan kewajiban agama sama di hadapan Allah SWT. Tidak berbeda, yang mungkin berbeda kadar keimanan atau ketakwaan masing-masing dari pribadi. 5. Dengan puasa membiasakan diri hidup teratur. Pelajaran waktu yang harus diikuti: berpuasa di waktu azan maghrib, batas sahur beberapa saat sebelum azan subuh. 6. Puasa menyehatkan badan. Dengan berpuasa seharusnya badan lebih sehat karena ada penataan atau kontrol kembali tentang pola makan. Hadis tentang puasa dapat dibaca, tentang puasa dan pintu khusus di surga, ini dapat dibaca. Ayatnya adalah ini. Kemudian artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang memasuki melaluinya kecuali mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu akan ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Itulah hikmah di balik puasa Ramadan, yaitu menggapai derajat takwa tertinggi. Terima kasih. Yuk kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, karena tidak membatalkan puasa. Wassalam. Ani Eka Wulan Channel mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa.